Shalom, selamat pagi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 6 Maret 2023 tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya boleh pastikan bahwa setiap kita manusia membutuhkan diterima, dihargai, dan juga dikasihi. Atau dengan kata lain kita boleh berkata bahwa 3 hal yang saya sebutkan tadi merupakan kebutuhan dari setiap manusia. Setiap pribadi tanpa terkecuali, baik anak-anak, remaja, atau orang tua. Pastilah ketiga hal itu menjadi sesuatu yang akan menyenangkannya, membuatnya bahagia apabila itu ada pada dia atau berlaku pada dia, atau orang berbuat demikian kepada dia, yakni diterima, dihargai, dan dikasihi. Nats hari ini berkata, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kita sepakat di awal tadi bahwa diterima, dihargai, dikasihi adalah sesuatu yang kita butuhkan dan kita harapkan diperbuat orang lain kepada kita, maka hari ini diingatkan perbuatlah juga demikian kepada orang lain. Hendaknya kita terlebih dahulu menunjukkan kita menerima orang lain apa adanya, kita menghargai orang lain apa adanya, dan kita mengasihi orang lain sebagaimana dia adanya. Perkataan ini disampaikan dalam konteks mengasihi musuh. Ketika kita memiliki musuh, kita diminta untuk senantiasa mampu mengampuni dia, mendoakan dia, tidak merancang balas dendam kepadanya. Malah sebaliknya, kita harus senantiasa menunjukkan kasih yang benar kepada dia. Sebagaimana kita mengharapkan supaya kita juga dihargai, diampuni, kita ini dikasihi, maka perbuatlah demikian kepada mereka, termasuk kepada musuh-musuhmu. Saudara-saudari, ini saya yakin sesuatu yang sangat sulit kita kerjakan. Kalau kepada orang yang berbuat baik kepada kita, kita melakukan baik kepada dia, mengasihi dia, menghargai dia yang mengasihi kita dan menghargai kita, tidak ada masalah. Tapi ketika disebutkan kita harus mengasihi mereka yang menjadi musuh kita, atau mereka yang berbuat jahat kepada kita, melakukan sesuatu yang tidak baik pada kita, ini membutuhkan sebuah keseriusan. Ini membutuhkan kasih yang tulus dan yang sungguh-sungguh dari Tuhan supaya ada pada kita. Dan kasih seperti itulah yang harus kita berikan kepada orang lain. Kasih seperti itulah yang harus kita tunjukkan kepada musuh-musuh kita, kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Yesus sudah menunjukkan teladan yang sama. Dia adalah wujud kasih Allah kepada kita, bahkan ketika kita masih berdosa, ketika kita masih dalam keadaan jahat, dia benar-benar tulus mengasihi kita, menyerahkan nyawanya untuk keampunan dosa kita. Maka hal yang sama yang perlu kita tunjukkan dalam kehidupan ini. Kita menunjukkan kasih yang benar kepada semua orang, termasuk kepada orang-orang yang berlaku tidak baik kepada kita. Dan apapun yang kamu kehendaki supaya orang perbuat bagimu, pastinya hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang mendukung, hal-hal yang menyenangkanmu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jangan menunggu orang terlebih dahulu melakukannya, tapi lakukanlah terlebih dahulu kepada orang-orang di sekelilingmu apa yang kau inginkan diperbuat mereka bagimu. Amin.
Kita berdoa, ya Tuhan Allah kami, tanamkanlah di dalam hati kami ini kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang benar yang daripadamu, supaya itu yang kami pakai sebagai pedoman kami, sebagai dasar kami berinteraksi dengan semua orang di sekeliling kami, termasuk mereka yang berbuat jahat kepada kami. Ya Tuhan, kiranya berikan kepada kami kekuatan dan inisiatif untuk senantiasa pertama atau terlebih dahulu melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang di sekeliling kami, sebagaimana kami mengharapkan mereka perbuat hal yang baik itu kepada kami. Dalam Kristus, kuatkan dan mampukan kami melakukan firman-Mu hari ini. Amin.